Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Sugran dari kelas instrumentasi 7B. Kali ini saya akan mempraktikkan DevNet Cisco Networking Academy modul 6.2.7 Build a Simple Web App in a Docker Container. Jadi di praktikum ini akan kita diminta untuk membuat sebuah web aplikasi sederhana, tapi kita membangunnya di dalam Docker Container. Nah, di praktikum ini terdapat 6 part. Uh, di part pertama, kita akan melaunch device JVM, lalu di part kedua kita akan mencoba membuat bash script sederhana, dan di part ketiga kita akan mulai membuat simple web app. Nanti kita akan menggunakan framework Flask, menggunakan Python, dan di part yang keempat kita akan mencoba mengkonfigurasi aplikasi webnya, dan di part yang kelima kita akan mencoba membuat bash script untuk menjalankan Docker container, sehingga nanti proses untuk menjalankan Docker container itu menjadi lebih cepat dibandingkan dengan menjalankannya dengan secara manual. Lalu di part yang ke-6 kita akan mencoba membuild, merunning, dan melakukan pengujian terhadap Docker container yang sudah kita buat dengan bash script. Nah, untuk praktikum kali ini yang kita butuhkan seperti biasa satu buah PC, lalu VirtualBox, dan virtual machine DevASC. Itu untuk kebutuhan kita pada praktikum kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang pertama. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum part yang pertama. Kita akan seperti biasa kita akan menjalankan virtual machine DevASC menggunakan aplikasi VirtualBox. Untuk menjalankan aplikasi VirtualBox, kita klik icon di desktop, lalu kita jalankan. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, selanjutnya kita pilih device Select VM, lalu kita klik mulai. Setelah itu kita tunggu sampai proses booting virtual machine-nya selesai. Oke, proses booting dari device VM sudah selesai, dan sekarang kita sudah berada di halaman desktop device Live VM. Setelah ini kita siap untuk lanjut ke part yang kedua. Oke, sekarang kita akan mulai praktikum part kedua, di mana di part kedua ini kita akan mencoba membuat bash script sederhana. Nah, apa itu bash script? Bash script itu adalah sebuah script sama sebenarnya seperti script pemrograman, tapi isinya itu adalah bash script ini itu menampung perintah-perintah command line terminal atau perintah-perintah terminal yang nanti apabila bash script ini dijalankan atau di running, maka nanti dia akan merunning command line yang sudah ditulis di script tersebut secara berurutan dan otomatis, sehingga nanti ketika kita ingin menjalankan beberapa perintah sekaligus dan secara berurutan, kita hanya menjalankan atau merunning satu file bash script, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam proses-proses otomasi di dalam pengembangan software, terutama di praktikum ini dalam proses untuk pengelolaan Docker container. Nah, kita akan langsung mulai di part yang pertama. Di part yang pertama kita akan menggunakan terminal, dan kita akan di step pertama kita akan membuat bash script kosong ya, atau file kosong. Nah, nanti kita akan mengeditnya menggunakan Nano. Jadi nanti kita akan melakukan editing menggunakan text editor yang berbasis terminal atau terminal base. Oke, langsung kita mulai saja. Kita akan buka terminal. Oke, lalu kita akan ubah ya working directory-nya ke labs
devnet.sh /sample app. Lalu nanti kita akan membuat file kosong dengan nama input user input.sh. Nah, .sh ini adalah format standar ketika kita ingin membuat script ya, supaya nanti bisa di running. Oke, kita masuk ke lab. Sample app. Oke, lalu kita buat file dengan nama user input.sh. Nah, sekarang kita sudah membuat file kosongnya dan kita akan membuka file tersebut menggunakan text editor. Nah, kita akan menggunakan Nano. Nano ini adalah salah satu text editor yang berbasis terminal ya. Jadi kita tidak membuka aplikasi lain, tapi nanti aplikasinya akan terbuka secara langsung di terminal. Nah, ini tampilan dari Nano ya. Nah, selanjutnya di step ketiga kita akan menambahkan apa sebutannya itu shebang ya di atas dari script yang akan kita buat. Oke, shebang adalah sebuah script ya yang akan memberitahukan sistem bahwa file ini akan memasukkan komen atau perintah-perintah terminal yang perlu di running di bash shell atau di terminal ya. Jadi terminal itu adalah shell yang berbasis bash. Nah, seperti ini tulisannya. Oke, ini formatnya ya. Lalu selanjutnya di step yang keempat, kita akan menambahkan komen sederhana ya untuk kita masukkan ke dalam script. Nah, yang kita masukkan yaitu echo min n enter uname. Nah, ini untuk menampilkan ini ya, menampilkan teks atau input dengan teksnya itu enter your name. Nah, nanti read username adalah untuk membaca inputan dari ini ya, dari form ini dan dibaca dengan sebagai variabel username. Nah, nanti di baris yang ketiga kita akan menampilkan inputan tersebut ke dalam sebuah teks. Your name is nah ini variabelnya username. Oke, langsung kita coba. Sama ya. Nah, selanjutnya setelah kita tulis scriptnya, kita ubah isi filenya, lalu kita simpan. Nah, untuk menyimpannya itu kita gunakan perintah Ctrl X dan nanti kita tekan Y. Setelah itu enter dan nanti kita akan keluar dari text editor Nano. Setelah itu nanti akan kita coba merunning filenya. Oke, nah untuk merunning file bash script itu kita menggunakan perintah bash lalu nama filenya. Nanti akan file bash scriptnya nanti akan di running. Oke, kita save. X, enter. Oke, sudah tersimpan ya. Lalu coba kita running bash user. Oke, kita coba namanya. Oke, berhasil ya.
nama yang kita masukkan bisa ditampilkan di dalam terminal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step yang ketujuh. Kita akan mengubah di step ketujuh, kita akan mencoba mengubah mode dari scriptnya supaya nanti bisa dieksekusi oleh semua user ya. Jadi tidak hanya bisa dieksekusi oleh user kita saja. Nah, kita nanti akan menggunakan perintah chmod untuk mengubah mode filenya. Nanti kita akan menambahkan option a plus x ya, untuk membuat script itu executable atau x oleh all user menggunakan a. Nanti setelah menggunakan chmod, kita perlu lihat ya hak aksesnya apakah sudah berubah. Nanti kodenya seperti ini ya. Jadi ada user, urutannya user, group, dan others. Itu ada huruf X-nya. Kayak gini ya. X, user, group, dan others. Tuh. Oke, kita langsung coba ya. Pertama kita lihat dulu hak akses dari file ini ya. File user input.sh-nya. Kita gunakan perintah ls min l user input. Sama seperti di sini ya. rw 61. Nah, berarti ini read, write, read. Nah, selanjutnya kita akan ubah menjadi executable. Jadi chmod all user kita tambahkan x untuk all user pada file input user input.sh. Oke, kita coba chmod a plus x user input.sh. Oke, kita cek lagi aksesnya. Oke, sudah berubah ya, sama seperti yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step yang ke-8. Kita akan merename file dan membuang ekstensi .sh-nya ya. Nah, kita dapat ini seperti di modul dikatakan bahwa kita dapat merename file untuk menghapus ekstensi .sh-nya. Jadi user tidak perlu menambahkan .sh comment untuk mengeksekusi script yang kita buat tadi. Nah, untuk merename-nya, jadi kita menggunakan perintah env ya. Jadi di Linux itu tidak ada comment khusus untuk melakukan rename. Jadi kita menggunakan perintah move ya. Jadi kita sama seperti memindahkan file ke dalam folder yang sama tapi dengan nama yang berbeda, seperti itu. Oke, langsung kita buat mv user input.sh, kita ubah menjadi user input, enter. Oke, kita lihat ya. Oke, sudah berubah ya. Nah, selanjutnya di part ya, kita lanjut ke step yang ke-9. Kita akan mencoba untuk merunning lagi file bash script yang sudah kita buat, tapi tadi kan sudah kita rename ya. Nah, karena sudah kita hilangkan ekstensi .sh-nya, maka kita tidak memerlukan lagi command bash untuk merunning bash script kita. Jadi kita menggunakan seperti ini saja, /user input. Nah, nanti filenya akan langsung di running oleh terminal. Oke, langsung kita coba. Seperti ini, user input, enter. Oke, jadi ya, filenya tetap bisa berjalan dengan komen yang
komen untuk runningnya yang berbeda ya. Di saat sebelumnya kita menggunakan perintah bash, lalu kita hilangkan ekstensi sh-nya dan kita running menggunakan komen seperti ini. Nah, apabila ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai bash script dan bash comment yang bisa kita masukkan ke dalam script, kita bisa searching lagi banyak tutorialnya atau literatur lainnya di internet. Oke, kita sudah membuat sebuah bash script sederhana dan sudah kita jalankan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke part yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum part yang ketiga. Di part yang ketiga ini kita akan membuat sebuah aplikasi web sederhana menggunakan framework Flask. Nah, framework Flask ini adalah salah satu framework untuk membuat aplikasi web yang berbasis Python. Nah, nanti kita akan membuat sebuah aplikasi web yang nanti ketika di running, dia akan menampilkan IP address dari device yang membuka webnya tersebut. Nah, kita langsung saja ke step yang pertama. Di step yang pertama, kita akan menginstal framework Flask menggunakan pip ya. Pip itu semacam package management ya, atau library management yang ada di Python. Jadi dengan pip kita bisa mendownload package-package atau library Python yang kita butuhkan. Oke, kita langsung coba saja, kita running. Oke, untuk menginstal Flask kita menggunakan perintah pip 3 install Flask. Bentar, kita tunggu sampai proses download dan instalasinya selesai. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya di step yang kedua, kita akan membuka sebuah file bernama sample_app.py yang sudah ada di device LabVM ini. Kita bisa membukanya menggunakan VS Code atau menggunakan text editor seperti Nano atau Vim seperti yang kita gunakan di part kedua tadi ya. Nah, mungkin supaya lebih interaktif, kita bisa gunakan saja VS Code ya. Kita buka file sample_app.py. Oke, nah ini tampilan dari file sample_app.py. Selanjutnya kita lanjut ke step ketiga. Nah, di step ketiga kita akan melakukan import library yang kita perlukan. Nah, library yang kita perlukan tentunya yang pertama adalah Flask dan yang kedua adalah request untuk menghandle request HTTP. Oke, langsung kita tulis di filenya ya. Kita taruh di bawah saja. Oke, selanjutnya di step kita lanjut ke step yang keempat. Kita perlu membuat instance ya, istilahnya, atau sebuah folder untuk menampung kelas Flask yang kita import dari library Flask. Kita ikuti saja seperti yang ada di modul ya. Kita menggunakan variabelnya kita namakan sampel, lalu kita import Flask, kita menggunakan 2 underscore,
dan kita tulis name dan kita tutup lagi dengan 2 underscore. Oke, kita langsung kita tulis saja sampel sama dengan kelas. Selanjutnya di step yang kelima kita akan membuat metode atau fungsi untuk menampilkan klien IP address atau IP address dari kliennya. Nah, scriptnya seperti ini, sample.root. Jadi nanti ketika halaman webnya pertama kali dibuka, seperti ini ya, routingnya slash, berarti ini adalah halaman utama. Nanti dia akan menjalankan atau mengembalikan ini request.remote address. Nah, ini dia akan mengembalikan, fungsi ini akan mengembalikan IP address dari klien yang membuka web tersebut. Nah, oke, kita tambahkan ke filenya. Oke, kita biar agak lebar ya. Nah, seperti ini kita save. Lalu selanjutnya di step yang ke-6 kita akan mengkonfigurasi supaya aplikasi ini berjalan secara lokal ya di laptop kita atau bisa disebut secara localhost. Nah, kita akan gunakan port 8080. Nah, localhost ini bisa kita definisikan dengan IP 0.0.0. Lalu kita gunakan titik 2 untuk mendefinisikan port yang akan kita gunakan. Oke, kita tambahkan ke filenya. Oke, oh ini ya, harusnya dia di tag 1 kali dan ini juga ya. Nah, memang indentasi perlu diperhatikan dalam penulisan Python ya, karena sangat sensitif. Lalu di step yang ke-7 kita akan mencoba merunning script yang sudah kita buat ya. Untuk merunningnya sama seperti kita merunning file Python lainnya ya, menggunakan perintah Python lalu nama file. Oke, kita running di terminal Python 3 ke sample app.py. Oke, sepertinya ada indentasi yang belum sesuai ya. Coba kita lihat, kita cek. Oke, kita coba running lagi. Oke, ada masih loading production. Iya, ini sudah berjalan di localhost kita dengan port 8080. Nah, selanjutnya kita perlu mencoba atau mengecek ya apakah webnya sudah benar-benar berjalan. Kita buka di browser. Oke, kita coba buka browsernya.
Oke, kita tulis localhost 8080, enter. Oke, ini ya, webnya sudah bisa berjalan dan ini IP kita. Nah, IP localhost itu bisa didefinisikan 0.0.0 atau 127.00.1. Nah, ini adalah IP loopback default dari network card-nya. Oke, selanjutnya, oh ya, kita cek di terminal kalau kita memanggil webnya, nanti di terminal akan ada ini ya, semacam informasi atau pemberitahuan kalau kita memanggil aplikasinya dari IP 127.0.0.1. Nah, kita juga bisa coba ini ya, menggunakan CURL untuk memanggil aplikasinya. Nah, langsung kita coba, nanti harusnya outputnya sama seperti yang ada di browser ya. Kita buka tab baru supaya tidak mengganggu server yang sedang berjalan di terminal satu lagi. Oke, kita enter. Nah, sama ya seperti yang ada di browser. Nah, selanjutnya kita di step 9 kan tadi ini kan ini servernya masih berjalan. Nah, gimana cara untuk memberhentikannya atau menyetopnya? Kita bisa menggunakan Ctrl C ya untuk stop servernya. Nah, kita pencet Ctrl C. Nah, sekarang servernya sudah berhenti atau berhenti berjalan. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah web app sederhana menggunakan framework Flash. Selanjutnya kita akan lanjut ke part yang keempat. Di part yang keempat kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi web app untuk menggunakan website files. Oke, sekarang kita akan lanjut ke part yang keempat ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di part yang keempat ini kita akan mengkonfigurasi aplikasi web kita supaya bisa merender atau menggunakan file website. Nah, seperti website pada umumnya, yang namanya website biasanya menggunakan HTML, CSS, dan lainnya untuk bisa tampil di browser. Nah, untuk bisa menggunakan merender atau menampilkan file tersebut, kita perlu melakukan sedikit konfigurasi pada framework Flash ini, khususnya ya, karena kita menggunakan Flash pada praktikum kali ini. Nah, kita langsung ke part yang pertama, step yang pertama. Di step yang pertama kita akan mencoba mengekspor file template atau file HTML yang sudah disediakan di DFSC SRC Lab VM ini ya. Jadi dari DFSC Lab VM-nya sudah disediakan sebuah template file HTML yang nanti akan kita sambungkan supaya bisa dirender di aplikasi web kita. Nah, lokasinya itu ada di folder template ya. Nah, untuk kita perlu mereviewnya sebentar. Kita buka filenya. Sebentar, kita bersihkan dulu terminalnya. Lalu kita ingin lihat isinya, kita gunakan perintah cat. Lalu kita masukkan nama foldernya templates dan nama filenya yaitu index.html. Nah, ini template HTML-nya ya. Nanti bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada script ini ya, request remote.address. Nah, ini sama seperti yang ada di part ketiga. Jadi nanti dia akan menampilkan IP dari klien. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau secara default Flash ini tidak bisa merender atau langsung menampilkan file
index.html tersebut ya. Jadi kita perlu menyambungkannya dan kita perlu menambahkan library untuk bisa merender template atau file HTML tersebut. Jadi kita perlu tambahkan script ini, yaitu import render template, dan nanti di method main kita definisikan bahwa nanti si method main ini ketika dipanggil dia akan mengembalikan halaman index.html menggunakan perintah render template. Oke, langsung kita buat saja ya. Kita update kodenya seperti yang ada di modul from class import render template. From class import render template. Lalu kita tambahkan, kita ubah saja ya, karena kita rubah menjadi render template index.html. Render. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita akan running file kita. Oke, sekarang servernya sudah berjalan. Kita coba buka di browser, kita refresh. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Jadi ada sedikit tambahan tampilannya. Warna background menjadi biru, terus juga hurufnya menjadi lebih besar. Nah, seperti part sebelumnya, kita akan selain di browser, kita juga perlu mencoba menggunakan URL. Jadi kita jalankan di terminal. Nah, ini ya returnnya atau response-nya ya, dia mengembalikan IP address dari kliennya. Nah, selanjutnya di step yang keempat ya. Oke, ya tadi kita sudah menjalankan step yang keempat. Selanjutnya, step selanjutnya kita akan sama seperti di part yang ketiga tadi ya. Setelah kita jalankan, kita perlu men-stop atau memberhentikan servernya untuk melakukan operasi-operasi lain. Untuk memberhentikan server sama seperti cara sebelumnya ya, kita gunakan Ctrl C. Oke. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke part yang kelima. Nah, sekarang kita akan masuk ke part yang kelima ya. Di part yang kelima ini kita akan mulai belajar menggunakan Docker ya. Nah, di part yang kelima ini kita akan menggunakan Bash script untuk membuild dan merunning atau menjalankan Docker container. Jadi nanti kita bisa menjalankan beberapa command sekaligus untuk build dan running Docker container dalam satu file ya. Jadi kita hanya running satu file, nanti otomatis Dockernya akan di-build dan dijalankan. Nah, di dalam Bash script-nya ini nanti akan menampung beberapa komen atau perintah ya. Yang pertama yaitu kita pertama-tama sebuah perintah untuk membuat folder temporary untuk menyimpan file website. Jadi nanti website yang kita buat di part sebelumnya nanti kita akan deploy ya bahasanya, atau kita masukkan ke dalam Docker container sehingga nanti dia bisa dijalankan di komputer manapun hanya dengan merunning Docker containernya, sehingga nantinya apabila aplikasinya dijalankan di laptop orang lain, di laptop yang baru itu dia tidak perlu menyeting
library-library yang ada di komputer kita. Jadi semua library-nya itu sudah disimpan di dalam Docker Container. Jadi tinggal menjalankan Docker Containernya, nanti aplikasinya pasti bisa berjalan di laptop yang baru tersebut, sehingga memudahkan dalam proses development atau pengembangan software nantinya. Nah, setelah itu ada perintah untuk mengcopy atau menyalin folder websitenya dari sampel app ke ini ya, folder yang kita buat di perintah yang pertama. Lalu selanjutnya perintah untuk membuild Docker file, membuild Docker container, dan yang terakhir untuk menjalankan kontainer dan memastikan bahwa kontainernya itu berjalan. Oke, kita langsung ke step yang pertama. Kita akan membuat bash script. Kita akan menggunakan bash script yang sama yang kita gunakan pada step-step sebelumnya ya, yaitu sampel app. Nah, di step pertama ini kita akan menggunakan bash script yang sudah disediakan oleh device CVM, yaitu file sampleapp.sh. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di step pertama, di step yang sebelumnya, pertama kita perlu menambahkan shebang, dan kita baru di bawahnya kita tambahkan komen-komen yang akan kita jalankan. Oke, langsung kita buat saja ya. Kita buat di terminal saja. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita akan gunakan file ini ya. Kita gunakan nano sampel app. Oke, masih kosong. Kita tambahkan shebang. Lalu kita buat perintah untuk membuat folder temp here. Lalu kita buat folder template di dalam folder temp here. Lalu kita buat juga folder static di dalam folder temp here. Oke, nah selanjutnya di step yang kedua kita akan masukkan perintah untuk mengcopy file dari folder ini ya, template yang kita buat di step sebelumnya, kita kopikan ke dalam folder temp here ini. Oke, pertama kita copy dulu sampel app.py nya. Masukkan ke dalam folder temp here. Lalu kita copy folder template, semua yang ada di dalam folder template ya, ke dalam folder template yang ada di dalam folder temp here. Lalu yang ketiga kita copy semua yang ada di folder static ke dalam folder static yang ada di folder temp here. Oke. Oke, kita pastikan dulu apakah sudah sama. Oh ya. Nah. Yang kurang. Oke, sudah sama. Nah, selanjutnya step ketiga
Kita akan ini ya, menambahkan ini di step yang ini kita perlu menambahkan ini ya, komen atau perintah echo ke dalam file sampel app.exa untuk membuat docker file di dalam folder temdir. Nah, docker file ini digunakan untuk membuild ya, atau membangun kontainernya. Nah, untuk menyisipkannya kita gunakan perintah seperti ini ya. Echo from Python, lalu kita masukkan ke dalam file lalu kita masukkan ke dalam folder temdir dengan nama docker file. Oke. Nah, lalu kita jalankan sebuah perintah untuk menginstal Flash. Selanjutnya nah, kita perlu ini ya, kontainer itu memerlukan folder webset dan script sampel app.py untuk menjalankan aplikasi. Maka dari itu perlu ditambahkan perintah copy untuk menambahkan ini folder website dan sampel app ke dalam direktori Docker container. Nah, di sini dicontohkan folder Docker containernya itu namanya /home/myapp/static ya. Nah, nanti dia akan mengkopikan file-file seperti ini ya. Folder static, folder templates, dan nanti juga ini mengkopikan sampel app.py ke dalam Docker file-nya. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah expose ya untuk menggunakan port 8080 ketika nanti aplikasinya dijalankan. Nah, terakhir kita gunakan Docker CMD untuk mengeksekusi script Python-nya ya, script sampel app.py-nya. Oke, selanjutnya kita cek dulu, kita cocokkan apakah sudah sama. Nah, selanjutnya kita tambahkan perintah
di step 4 ini ya, kita tambahkan perintah untuk build Docker kontainernya. Nah, nanti langkahnya itu pertama masuk ke folder Palantir dan nanti akan menjalankan perintah docker build mintail sample app. Oke, selanjutnya di part yang kelima, kita akan tambahkan perintah untuk menjalankan kontainer dan memastikan bahwa kontainernya itu berjalan. Nah, untuk menjalankan kontainernya, kita gunakan perintah docker run minp 8080. Ini port yang digunakan, minname, sample running, dan sample app. Nah, penjelasannya di sini ya. Minta itu menunjukkan bahwa kita itu ingin membuat terminal untuk kontainer tersebut dan mengaksesnya. Lalu minde digunakan untuk mendefinisikan bahwa nanti kontainer ini tuh berjalan di backgroundnya, sehingga tidak mengganggu atau bisa tidak mengganggu proses yang lainnya yang berjalan tidak di background. Nah, minp itu ditunjukkan untuk mempublish kontainer ke dalam port tertentu. Nah, kita gunakan port 8080 ya. Port 8080 yang pertama itu mengacu pada port di mana aplikasi berjalan di dalam Docker kontainer. Dan 8080 selanjutnya itu adalah memberitahukan Docker bahwa kontainer itu menggunakan port 8080 di host juga, sehingga nanti aplikasinya itu bisa dipanggil di luar kontainer menggunakan port 8080. Nah, min-name ini menspesifikasikan bahwa kontainer itu akan dipanggil ya dengan sample running, dan kemudian kontainer image yang akan dijalankan itu berdasarkan sample app, image sample app. Nah, nanti instance name-nya itu bisa kita namakan terserah kita ya. Nah, tapi untuk image name-nya itu harus dicocokkan dengan container name yang ada di docker build command nanti. Nah, selanjutnya nanti kita akan tambahkan docker ps-mina untuk mendisplay atau menampilkan kontainer docker yang sedang berjalan. Oke, langsung kita tambahkan di bash script kita. Oke, lalu kita tambahkan docker ps-mina. Lalu di step 6 kita akan save bash script kita. Untuk melakukan save di nano, kita seperti step sebelumnya ya. Kita gunakan perintah Ctrl X, Y, N. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum part yang ke-6. Di part yang ke-6 ini, kita akan membuild, merun, dan memverifikasi kontainer Dockernya ya, yang sudah kita buat menggunakan bash script di step yang kelima. Nah, langsung kita lanjutkan ke step yang pertama. Kita akan mengeksekusi bash script yang sudah kita buat di sebelumnya di part yang kelima. Oke, kita buka terminal. Oke, kita ini ya gunakan bash sample app.sh. Bash sample app.
Oke, kita tunggu sampai semua proses yang ada di bash script-nya selesai dijalankan. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi ya. Sepertinya tadi ada masalah koneksi jaringan sehingga Dockernya ini tidak bisa mendownload image dari ini ya, dari link yang ada yang production.docker.com. Kita coba jalankan lagi. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai ya. Oke, sedang melakukan proses download. Nah, untuk perintah ini karena tadi kita sudah jalankan di sebelumnya ya, jadi ada warning atau peringatan bahwa foldernya itu sudah dibuat. Nah, sekarang sedang proses downloading image-nya. Kita tunggu sampai semua proses download selesai. Ini tergantung dari koneksi yang kita punya. Kalau misal koneksinya cukup baik, seharusnya proses ini tidak terlalu lama. Oke, untuk proses running dari bash script-nya sudah selesai dan Docker juga sudah mendownload semua file-file yang diperlukan. Dan ini tampilannya ketika sudah sukses ya, sama seperti yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 2. Nah, di step 2 kita akan menginvestigasi apakah komen-komen yang sudah kita definisikan di bash script tadi sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama kita akan mencoba menginvestigasi folder timedir ya. Kita cek apakah folder timedir ini sudah ada. Kita cek, kita bersihkan dulu tampilan terminalnya. Kita cek. Nah, sudah ada ya folder timedir. Nah, selanjutnya kita cek file docker filenya ya. Nah, kita cek bagaimana bentuknya tanpa menggunakan command echo. Kita gunakan command cat timedir slash docker file. Enter. Nah, tampilannya sama ya seperti yang ada di modul, seperti yang kita definisikan, di mana kita expose 8080, lalu dia menjalankan ini script sample app.py dan dia mengcopy folder static dan menginstal class dan lain-lain sesuai dengan yang kita definisikan di bash script yang sudah kita tulis. Nah, selanjutnya kita akan melihat output docker ps -a tapi dengan menggunakan teks ya. Nah, nanti outputnya itu kita masukkan ke dalam file dengan nama running.txt. running.txt. Nah, jadi output file output dari perintah docker ps-a ini nanti akan masuk ke dalam file yang bernama running.txt. Nah, selanjutnya kita akan memastikan apakah
servernya berjalan, kita cek menggunakan perintah curl ya di terminal curl localhost ini ya http. Nah, kita cek kalau nanti kita cek di browser menggunakan perintah ini, nanti message atau tampilannya itu seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Padahal di part sebelumnya alamatnya itu 127.0.0.1. Nah, ini dikarenakan kontainer Docker ini sudah berjalan dan dia membuat IP address untuk networknya sendiri. Nah, jadi kontainernya itu mempunyai IP address sendiri, sehingga ini adalah IP address localhost dari kontainernya. Nah, sekarang coba kita cek di sini, kita refresh. Nah, sama ya seperti yang ada di modul. Nah, sekarang coba kita cek di terminal. Kita gunakan perintah curl, alamatnya, terus port. Nah, sama ya. Nah, sekarang kita cek IP address-nya ya menggunakan perintah IP address. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini adalah IP localhost dan nanti ini adalah IP dari Docker-nya. Kita lihat IP address. Nah, ada ya Docker IP-nya 172.17.0.1. Nah, untuk IP localhost-nya 127.0.0.1. Nah, selanjutnya di step ketiga kita akan mencoba mengeksplor kontainernya ya. Kita yang pertama kita akan mencoba mengakses kontainer yang sudah berjalan menggunakan perintah docker exec min-it. Nah, min-i itu digunakan untuk memberitahukan bahwa kita itu ingin menjalankan terminal secara interaktif ya dengan kontainernya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan kontainer menggunakan terminal. Jadi kita perlu menambahkan i dan t. Dan t itu menspesifikasikan terminal akses ke terminalnya. Nah, kita lihat, kita jalankan di terminal. Kita bersihkan dulu tampilannya. Docker min-it sample running /bin/bash. Sama ya seperti yang ada di modul. Enter. Nah, sekarang kita sudah berada di ini ya terminal dari kontainer. Nah, selanjutnya kita cek isi dari terminal kontainernya ya. Nah, isinya sama seperti yang ada di modul ya. Berarti ada bin, dev, home, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba lihat isi dari home/my-app ya. Harusnya nanti di dalamnya ada file seperti ini yang sudah kita kopikan dari folder folder template di host dan menggunakan base script tadi. Kita coba ls home/my-app. Nah, sama ya. Nah, untuk keluar dari terminal ini kita bisa gunakan perintah exit. Nah, nanti kita akan kembali ke terminal host. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 4. Nah, di step 4 ini kita akan mencoba untuk memberhentikan
Docker container dan juga menghapusnya. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk memberhentikan ininya ya, Docker container yang sedang berjalan. Nah, untuk memberhentikannya kita bisa menggunakan perintah docker stop. Nah, nanti akan kita cek menggunakan docker ps harusnya tidak ini ya, sudah berhenti. Tidak ada kontainer yang sedang berjalan. Dan ada keterangan bahwa kita keluar dari kontainer beberapa detik yang lalu. Oke, kita coba. Docker stop. Ini ya, docker stop terus nama kontainernya. Oke, kita tunggu. Oke, nah sekarang kita coba cek ya, docker ps-a. Nah ini ya, ada keterangan bahwa kita keluar 8 detik yang lalu. Nah selanjutnya kita akan mestartnya lagi. Nah bagaimana cara mestartnya? Kita bisa gunakan perintah docker start. Oke, kita gunakan docker start terus nama dari ininya, kontainer dockernya. Bentar, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tandanya sudah berjalan ya. Kita cek lagi di docker ps-a. Oke, running ya. Up 8 detik yang lalu, berarti dia dinyalakan 8 detik yang lalu. Nah, untuk menghapus kontainer Docker secara permanen, pertama kita perlu memberhentikannya dulu, baru kita bisa menghapusnya. Nah, untuk menghapusnya kita gunakan perintah docker rm, lalu nama ini ya, nama kontainernya. Nah, lalu nanti kita cek apakah kontainernya masih ada atau tidak. Kita coba. Docker pertama kita berhentikan dulu ya, docker stop sample running. Kita tunggu. Nah selanjutnya kita gunakan perintah docker rm sample running. Docker rm sample running. Bentar. Oke, kita cek. Nah, kosong ya, berarti kita sudah berhasil menghapus kontainer docker bernama sample running. Nah, itu tadi praktikum DevNet Cisco Networking Academy modul 6.2.7 build a sample web app in Docker container. Jadi tadi di part pertama kita sudah seperti biasa melaunch device JVM. Lalu di part yang kedua kita sudah membuat simple bash script untuk menampilkan IP address. Untuk menampilkan nama dari inputan. Lalu di part yang ketiga kita sudah membuat sampel web aplikasinya menggunakan Flash, di mana kita menampilkan menampilkan IP address client via ini ya, secara default dari Python-nya. Nah, di part yang keempat kita mencoba menampilkan informasi menggunakan HTML. Jadi si aplikasi web kita sudah bisa merespons atau mengembalikan respons berupa halaman HTML. Lalu di part yang kelima kita sudah bisa
mengkonfigurasi Docker container menggunakan bash script. Jadi kita di part kelima tadi sudah sekaligus mendeploy aplikasi yang kita buat di part yang keempat, dan juga mengkonfigurasi Docker container mulai dari membuild sampai merunningnya. Nah, di part yang keenam kita sudah coba jalankan bash script yang sudah kita buat di part yang kelima, kita coba running, lalu di part keenam juga kita mencoba untuk belajar manajemen Docker containernya, di mana kita bagaimana cara memberhentikannya, lalu kita merunningnya kembali, dan juga bagaimana cara menghapus sebuah Docker container yang sudah kita buat. Oke, sekian praktikum di modul ke-6.2.7 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.